Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari lanjutkan pembacaan asmara couple Sun Moon Rising Venus yang berada di Scorpio. Ini tarikan energi untuk di minggu terakhir bulan September 2023. Sebelum memulai ya, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Wah, Scorpio. Ya. Jadi begini ya, kalau Mari lihat. Scorpio ini tuh tentu ya, dia merasa koneksinya dia kayak ada nih memaksakan koneksi terhadap si pasangan gitu. Dan jadi kayak yang aku harus dengan kamu, walaupun mungkin ada beberapa yang menganggap bahwa koneksi ini tuh koneksi yang cukup berbahaya untuk dijalani, koneksi yang cukup beresiko untuk dilakoni. Ya mungkin ada beberapa yang kayak gitu ngerasa. Tapi ya walaupun demikian, di sini tuh kayak Scorpio tuh aku nggak bisa. Kalau nggak tanpa dia tuh kok kayaknya makan nasi sebakul tapi nggak ada rasa. Yo kenyang, tapi kok yo ndak nikmat, gitu. Ndak ada rasanya, gitu. Ya hambar, gitu. Jadi aku nggak mau. Di sini tuh Scorpio tuh kayak terlanjur menikmati sensasi, dari kehadiran si seseorang ini. Jadi kayak yang Scorpio tuh kayak ngerasa bahwa ada hadirnya orang ini tuh kayak bikin dia tuh ngerasa candu gitu loh. Ada yang istimewa dari si seseorang ini. Nggak tahu apakah istimewanya tuh uangnya dia, nggak tahu ya. Apakah nge-seks dengan dia itu tuh enak banget gitu. Ataukah misalnya seseorang ini tuh tingkat kepeduliannya kepada Scorpio itu tuh tinggi, gitu ya. Pokoknya adalah kenikmatan yang nggak bisa digantikan oleh orang lain, gitu. Kehadirannya dia tuh menambahkan kebahagiaan bagi Scorpio ini. Jadi ya bagaimana mungkin sesuatu yang nikmat, gitu ya, lama kelamaan dinikmati tidak candu gitu, pasti candu. Gitu ya. Setelah candu apa yang kemudian terjadi? Melekat. Kan gitu. Melekat di sana. Gitu ya. Kadang-kadang ini mau ini energi-energi seperti ini tuh kayak ngebuat orang lain itu tuh kayak jadi seperti boneka pemuas. Alat pemuas. Berubah dari human being ke material being. Cara pandangnya Scorpio kepada si pasangan, kepada manusia lain, makhluk hidup lain gitu. Nah di sana ada mungkin beberapa juga begini ya, pengen tetap bersama, tapi boleh jadi ada beberapa yang agak-agak lain dikit ya, maunya itu tuh tetap bersama tapi ndak mau dinikahi. Gitu. Sudah ngerasa cukup yang seperti ini. Gitu ya, ada beberapa yang kayak gitu. Tapi ada beberapa yang bisa ngotot minta dinikahin. Nah, kayak gitu. Tapi intinya gini aja, maunya tuh si pasangan ini tuh yuk jangan kemana-mana. Sikap perlakuannya si pasangan ini tuh yuk jangan berubah. Bahkan kalau bisa tuh nambah gitu.
Beberapa bisa aja ini hubungannya hubungan terlarang yang repot sebenarnya untuk dijalani. Tetapi justru karena repot dijalani ini gitu ya, menantang untuk dijalani ini, berbahaya untuk dijalani ini, justru di situ tuh ada satu ledakan di dalam diri. Kan gitu kan orang kan, makin dilarang kok yuk makin candu, makin asik nih, makin wah seru nih kalau dijalani. Jadi kayak ngejar sensasi di sini. Gitu ya. Maunya Scorpio ini yuk kalau bisa orang ini tuh terperangkap dalam hidupnya Scorpio. Nah, maunya Scorpio seperti itu. Ya. Dia kayak yang memang sih kalau yang katakanlah misalnya maksa-maksa gitu ya. Jelek banget nih perlakuannya Scorpio ke dia. Ngamuk-ngamuk, menghina, ada terjadi tekanan secara mental. Mungkin di situ tuh enggak. Karena Scorpio ini tuh datang itu akan bersikap manis banget ini. Oh, ini model-model Scorpio penakluk cinta ini. Kayak gitu gayanya. Penakluk orang gitu ya. Dia bisa juga ini kayak yang, jadi gini tuh. Scorpio ini tuh yang modelnya kan dia ngerasa nikmat nih dengan kehadiran seseorang ini. Maka dia akan memberikan balasan balik gitu. Jadi bukan hanya sekedar dia aja yang nikmat orang terserah gitu ya. Enggak juga. Sebisa mungkin dia tuh akan bersikap manis banget gitu ya. Sebisa mungkin dia akan menjerat atau bahkan sejelek-jeleknya bahasa menjebak gitu dengan pesona di sana. Jadi bagaimana mungkin pesona mau dilakukan tapi dengan cara ngomong kasar, menghina, bagaimana mungkin? Ya enggak lah kan, manja. Nah gitu, merayu, menggoda, membual gitu ya. Di sana gitu. Kayak gimana lah juga biar orang ini tuh candu sama dia. Ya, biar kayak gimana lah seseorang ini tuh candu kepada Scorpio. Dia akan kondisikan biar si pasangan ini tuh nyaman. Terlepas dari apakah si pasangan ini memang benar-benar merasa nyaman. Terlepas dari apakah benar si seseorang ini tuh merasa nikmat juga gitu ya. Terlepas dari itu, tapi yang pentingnya di sini tuh Scorpio tuh akan hadir sebagai seseorang tuh yang tidak bisa untuk ditolak gitu. Jika harus memakai seksual untuk mengikat si seseorang ini, dia akan pakai itu. Walaupun mungkin ini ceritanya teman tapi mesra kah, atau mungkin ini masih kondisinya pacaran kah. Kalau misalnya ini kondisinya rumah tangga, ya oke gitu ya kan. Ya memang bagus, justru kalau mari sih ya goda suamimu, goda istrimu kan gitu ya. Bangkitkan gairah gitu, jebak dia gitu. Nah, kan ya bagus gitu. Nah, tetapi ya mungkin itu aja ya. Ada kayak sedikit permainan memang ini sih gairah ya kalau mari lihat ya. Ya, kalau orang-orang Scorpio itu kan memang sebenarnya tuh dari elemen air. Wah, Scorpio ini tuh sebenarnya yang gairahnya tuh paling tinggi. Gitu. Makanya sempat ada canda-candaan di dunia astrolog gitu kan. Ini kayak yang bilang, ini kayaknya nih Scorpio ini nih ketukar ini. Nggak cocok ini nih kalau dia di energi air. Lebih cocoknya tuh kayak di Leo gitu. Karena dia kurang lebih kayak Leo. Sensasi hidup itu tuh ya, itu dia tinggi gitu. Gairah akan kenikmatan itu tuh besar gitu. Nah di sana, jadi itu gairah yang besar itu tuh nanti yang akan dia tampilkan di sini, gitu. Jadi kayak yang dia mau apa yang dia terima, nggak tahu lah apa yang dia terima ya. Mungkin hanya perasaan saja. Maybe dia tuh bukannya dia menerima uang gitu ya, mungkin ya. Tidak melulu dia menerima uang. Apalagi kalau dia menerima uang,
maunya dia seseorang ini tuh nempel sama dia. Kalau bisa tuh dikerangkeng gitu ya. Kalau dia dapat uang. Tapi ada beberapa tuh yang hanya pengen, karena dia sudah bisa mencukupi dirinya dia dari kebutuhan finansial, sehingga level selanjutnya adalah dia butuh sensasi tentang kenikmatan soal perasaan gitu ya, soal emosional gitu. Nah, jadi itu yang dia kejar dari si seseorang ini. Pokoknya adalah oke-nya orang ini ya di matanya Scorpio. Nggak tau lah apalah oke-nya itu ya. Tapi yang pentingnya ada yang, kayak kata Mari tadi, sesuatu yang nggak bisa didapat dari orang lain. Gitu. Ada aja ini istimewanya si seseorang ini. Menurut perhitungan dari Scorpio di sana. Gitu loh. Dan memang ini Scorpionya kalau Mari lihat sih, dia boleh jadi gini juga ya. Boleh jadi gini juga. Kalau misalnya hubungan ini tuh hubungan yang tanda kutip tidak normal. Misalnya suami istri, tapi kok suami istri ini nggak kayak gimana gitu ya ngejalaninnya ya. Nggak kayak hubungan rata-rata, kebiasaan itu kayak gimana ya. Yang monogami, yang setia gitu ya. Yang kayak gimana tuh model emak bapak di keluarga cemara. Mungkin kan itu tolak ukur keidealan kita di Indonesia ya, di Asia gitu, atau di Indonesia kan tuh kayak keluarga cemara. Nah, ini bisa aja hubungannya rumah tangganya tidak kayak keluarga cemara. Nggak tahu nih kayak keluarga apa gitu ya. Tapi pokoknya unik kayak gitu modelnya. Gitu. Ada sesuatu yang lain di sini kalau Mari lihat model gaya hubungan. Nah, jadi ketika hubungan ini tuh unik banget gitu ya. Mungkin saja beberapa dari kaum Scorpio itu tuh awalnya tuh nggak terbiasa. Mungkin kayak ngerasa, aduh ini berat banget untuk dijalani. Tapi kemudian Scorpio yang dia membebaskan dirinya dia dari kesetresan, dari kayak yang menuntut harus keadaan sesuai dengan apa yang diidealkan oleh Scorpio. Dia bisa kayak aku nggak mau stres-stres. Karena toh masih ada kok jalannya tetap menjalani relationship ini, tapi lebih bahagia. Gitu. Jadi akhirnya ya Scorpio kayak gitu. Tetap ngejalani hubungan ini ya, misalnya ya untuk beberapa kaum Scorpio yang terbelenggu dengan keanehan koneksi ini. Ya, keanehan menurut tolak ukurnya Scorpio. Dia bisa aja terjebak di sini, merasa terjebak di sini. Tetapi dia kayak yang terjebaknya itu, aku nggak mau menderita. Gitu, keren ya. Jadi ibaratnya gini, Scorpio ini tuh terjebak di ombak besar. Mungkin selama ini jantungan, waduh mampus. Ombak besar ini tuh akan menenggelamkan aku nih. Nanti aku masuk ke dalam lautan, terbentur kepala ke batu karang, berdarah, lah dikejar sama hiu. Wah, udah ngeri pemikirannya selama ini. Tapi kemudian pemikiran itu jadi berubah. Pemikirannya jadi sekarang, oke, sini kamu datang ombak besar. Aku akan berselancar. Nah, kan gitu. Jadi di situ akhirnya ada perubahan di sana dari cara melihat situasi. Pokoknya itu dia inti dari koneksi ini. Ini bisa energinya bolak-balik ya. Ini bisa energinya bolak-balik. Yang tadinya dianggap sebuah ancaman dalam koneksi ini. Ancaman itu tuh berubah menjadi semi problematika. Gitu. Iya, ada problemnya di situ. Tetapi juga dari problem itu dapat jalan keluar. Dapat mengkondisikan hidup kok ada nikmatnya ya. Gitu. Kayak tadi contoh yang berselancar di ombak besar itu tadi. Lu berselancar itu enak gitu ya. Asik itu, seru, menantang gitu ya, ngeri-ngeri sedap. Tapi ujung-ujungnya ya dapat satu sensasi happy ya, bahagia ya.
Setidaknya tuh paling rendahnya tuh dapat sensasi gembira, fun gitu, happy gitu. Setidaknya dapat sensasi itu. Kalaupun bukan bahagia, kalau bahagia itu kan puncak tertinggi ya dari kondisi emosional. Itu ya kan. Nah, katakan sajalah cuman sekedar senang-senang dapatnya. Nah, tapi itu dapat. Nah, kayak kita ya. Jadi kayak hubungan ini tuh mari lihat ketemu dia sama titik balance-nya di situ. Gitu ya. Yang tadinya mungkin hubungan ini tuh berombak banget ini. Misalnya banyak ketidakpuasan, tadinya ada keributan, ada konflik di situ. Gitu ya. Oh, berantakan lah ya, kacau. Kacau balau gitu. Tapi setelah kekacauan ya kemarin hari, nah sekarang sudah ketemu dia. Oh, ini titik idealnya nih. Kayak gini nih caranya ngejalaninya. Akhirnya apa? Ini kondisinya saat sekarang tuh lagi sama-sama happy. Dulu ngotot gitu ya. Dulu ngotot, ada yang mau di ngototin. Nah, sekarang nggak mau ngotot lagi. Gitu ya. Dulu ada yang dicemaskan, dulu ada yang ditakutkan, dulu ada yang diresahkan. Nah, sekarang udah lewat. Udah bisa melihat mentari di balik awan tebal misalnya kayak gitu. Ya, badainya sudah lewat, udah kelihatan tuh. Oh, ini dia udah ketemu sama pelanginya. Nah, kira-kiranya begitu. Jadi kondisi yang tadinya itu nggak enak banget, nah sekarang kondisi itu tuh mulai menjadi agak-agak stabil di sana. Jadi dia ketemu dia jalan tengahnya ini, kayak gimana biar caranya. Ini ya ketika ngejalani hubungan ini tuh seneng sama seneng, suka cocok sama cocok gitu cara ngejalaninya, tanpa ada salah satu tuh yang harus dikorbankan. Nah gitu ya, nggak ada di sini tuh yang dikorbankan, nggak ada di sini tuh yang harus dilepaskan, gitu. Nggak ada di sini tuh yang harus ditekan. Justru ketika saat ini ngejalani hubungannya lebih kayak ngerasa lebih lega gitu, lebih lega. Nah di sana, ini bisa aja kemarin hari kok kayaknya kelihatan tuh putus koneksinya, ya, stop dia koneksinya. Tapi koneksi yang stop ini tuh, ini nggak membawa penderitaan, gitu. Ini membawakan kebahagiaan dengan sesuatu yang berbeda, nah, gitu aja ya. Dengan satu kondisi yang berbeda. Dulu mungkin ceritanya pacaran, putus, sekarang bisa jadi kayak teman. Justru setelah berteman ini, lebih enak daripada dulu ketika pacaran. Dulu ketika pacaran ngotot-ngototan, sewot-sewotan, ngambek-ngambekan, ya, cakar berdarah. Nah, mungkin kayak gitu waktu pacaran. Lah sekarang kok jadi lebih asik? Sudah nggak ada status yang membebani, ya. Sudah tidak ada status, berarti sudah tidak ada lagi harapan, tuntutan yang membebani. Loh, malah jadi lebih enak. Salah dulu cara ngejalani koneksinya, gitu ya. Karena menganggap bahwa aku adalah pacarmu, aku adalah istrimu, aku adalah pasanganmu, maka kamu harus begini begitu dan segala macam ke aku. Salah dulu, gitu. Tapi setelah menjadi manusia yang merdeka kedua-duanya ya, udah manusia merdeka, merdeka sama merdeka jiwa ketemu, enak, asik justru. Nah kayak gitu. Jadi ini bisa hubungannya jatuhnya tuh teman tapi mesra. Jatuhnya kayak kita. Teman akrab, teman mesra. Ya, teman intim itu jadi namanya. Friend zone apa itu? Friend with benefit kah? Nah, itu juga bisa ya nama koneksi ini. Friend with benefit. Nggak masalah, memang ada juga bebannya dengan cerita friend with benefit ini. Tapi beban ini tuh nikmat rasanya, tidak mengurangi sensasi, gitu ya.
Bahkan kalau ada perjuangan sedikit di sini, perjuangan yang menantang di sini, justru lebih seru gitu. Nah, di sana ya. Di sana. Jadi ada keterikatan kok kayaknya ini belum bisa lepas satu sama lain. Walaupun terjadi banyak gelombang di sini. Banyak perubahan di sini. Atau ada perubahan besar terjadi di sini. Tapi perubahan besar itu tuh bukan untuk benar-benar melenyapkan koneksi ini, tetapi meribon gitu ya, meribon koneksi ini. Justru koneksinya jauh lebih asik untuk saat sekarang. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Sagittarius di sana. Berikut ada Capricorn di sana. Hadir energi dari Virgo di sana. Hadir energi dari Cancer di sana. Ada Scorpio di sana. Ada energi dari Pisces di sana. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.